Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5361. Apa? Melihat Tom sebagai Lasaren menutupi wajahnya, dia terhuyung mundur 3 langkah. Dan semua penonton tampak lesu. Jelas, tidak ada yang mengira Harvey York akan melakukannya ketika dia mengatakannya. Dia tidak hanya mengabaikan ancaman dari 2 tempat suci seni bela diri utama, tetapi dia juga tidak memberikan muka kepada Edward Oliveira, perantara, dan menamparkan wajah Thomas Lasaren dengan backhand. Ini lebih ekstrim daripada meminta Amanda Hollids untuk mencuci toilet. Apakah ini menginginkan keabadian lengkap untuk kedua belah pihak? Edward Oliveira adalah orang pertama yang terbangun dari keterkejutannya. Dia menatap Harvey York, dan tiba-tiba berkata, "York, apa kamu gila? Bajingan. Kamu berani menyentuh laki-lakiku." Amanda Hollids juga marah saat ini. "Aku akan membunuhmu." Ketika kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangannya. Dan para murid paviliun abadi medis bergegas keluar dengan aura pembunuh. Harvey York tidak perlu mengatakan apa-apa. Begitu Pangeran Sidu melambaikan tangannya, dia segera melihat puluhan murid dari desa Tianmen muncul di dunia luar. Orang-orang ini memegang senjata api satu persatu dan langsung mengunci master seni bela diri di paviliun abadi medis. Nilai kekuatan orang-orang di desa Tianmen tidak tinggi, tetapi mereka banyak dan kuat. Dan masing-masing dari mereka memegang senjata api, yang secara langsung mengejutkan para master seni bela diri di paviliun abadi medis. Bahkan orang-orang di Peacock Villa, yang baru saja akan pindah, terlihat jelek saat ini. Lagi pula, tidak peduli seberapa tinggi nilai kekuatan mereka, mereka belum mencapai titik di mana mereka dapat mengabaikan senjata api. Amanda Hollids menatap Pangeran Sidu dengan dingin dan berkata, "Master Sekte Sidu, apa maksudmu? Jangan lupa, desa Tianmenmu juga merupakan tempat suci untuk seni bela diri. Kamu bahkan tidak tahu di sisi mana kamu seharusnya berada." Pangeran Sidu berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan York adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H. Tentu saja saya harus berdiri di sisinya. Apakah itu masuk akal dan legal?" Anda mendengar ini? Amanda Hollids hampir muntah darah. Dia menggigit giginya, menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin, "York, saya katakan, Anda akan membayar harga yang tak terbayangkan untuk tamparan ini." Jelas, dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk tunangannya secara langsung. "Sayang sekali saya tidak tahu seni bela diri. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa." Edward Oliveira juga memiliki sikap pembawa damai saat ini. Dan berkata, "Harvey York, kamu terlalu impulsif untuk mengalahkan Tuan Muda Lasaren. Jangan beri dia muka. Dan sekarang biarkan penduduk desa Tianmen menggunakan senjata api. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya?" Sebagai hasil dari Harvey York mengabaikan Edward Oliveira yang saleh dan Amanda Hollids yang berteriak-teriak, dia maju selangkah, menepukkan tangannya ke wajah Thomas Lasaren, dan membangunkannya dari keadaan tertegun. "Ayo, Tuan Muda Lasaren, datang dan katakan padaku. Aku menamparmu. Apa konsekuensinya? Dasar bajingan." Angin musim gugur yang melambat begitu dingin sehingga wajahnya menjadi hitam. "Beraninya kau memukulku. Ayahku tidak pernah memukulku. Kamu akan menyesali ini. Kamu pasti akan menyesalinya." Tamparan. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dan backhandnya adalah tamparan lain. Sebelum kata-kata Thomas Lasaren selesai, sisi lain wajahnya sudah bengkak. Dia terhuyung mundur beberapa langkah.
menutupi wajahnya dan berkata, "York, Villa Merak kami tidak akan membiarkanmu pergi." Tamparan. Harvey York menamparkan lagi. Kali ini, kepala Thomas Lasaren terbanting keras ke tanah, dan kepalanya pecah. "Saat ini, apakah kamu masih mengancamku dengan Peacock Villa? Apakah kamu terlihat seperti aku takut dengan Villa Merakmu? Bertahun-tahun makanan tanpa hasil. Apakah otakmu penuh dengan kotoran?" Bab 5362. Dasar bajingan. Thomas Lasaren meraih kepalanya yang berdarah dan bangkit. Dan seluruh orang itu pusing. Dia adalah master seni bela diri. Tetapi untuk beberapa alasan, tamparan Harvey York tampaknya ringan. Tetapi dia tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Pada saat ini, saya merasa bahwa air dalam pikiran saya akan dihancurkan oleh Harvey York. Pada saat ini, angin musim gugur dingin. Dan hanya ada kesedihan dan kebencian di hati saya. Selama bertahun-tahun, dia selalu tinggi di atas. Baik dipuji dan memeluk pahanya, atau dihormati dan ditakuti oleh orang lain. Di tengah dia, putra tertua Villa Merak, selalu bisa mengubah tangannya menjadi awan dan hujan. Bahkan ketika dia tiba di Wolsing atau ibu kota iblis, banyak orang ingin memberinya wajah dan membuatnya nyaman. Tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia bermartabat dalam angin musim gugur dan dingin. Tetapi hari ini dia dibantai di hektar Jinling ini. Tidak hanya wajahnya yang bengkak, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Jika masalah ini menyebar, bagaimana dia bisa tetap berada di lingkarannya sendiri di masa depan? Mungkin dia akan menjadi lelucon terbesar di lingkaran. Memikirkan hal ini, hati Thomas Lasaren penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia hampir tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri dari Harvey York. Jangan sampai bajingan bermarga York, yang tidak tahu ketinggian langit, berbalik dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali lagi. Dia akan selesai. Apakah kamu tahu berapa banyak wajah yang kamu miliki? Apakah Anda tahu kapan Anda harus menghormati? Melihat Thomas Lasaren mundur dengan wajah sedih, tetapi tidak berani meneriakinya, Harvey York terus menamparkan wajahnya tanpa ampun. Ingat di masa depan, tidak apa-apa untuk berpura-pura lebih sedikit. Kalau tidak, jika kamu dibunuh oleh seseorang di pinggir jalan suatu hari nanti, kamu tidak akan tahu apa yang terjadi. Saya adalah perwakilan dari Country Martial Alliance. Dan bos langsung dari Peacock Villa Anda. Demi dupa kecil ini, aku tidak membunuhmu. Jika tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang. Sekarang, keluarlah dengan tunanganmu. Aku akan memberimu waktu yang manis di malam hari. Mulai besok, biarkan tunanganmu pergi ke tempatku untuk mencuci toilet tepat waktu. Datang 1 menit terlambat, dan aku akan menamparmu. Karena itu, Harvey York mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Thomas Lasaren dan Amanda Holitz gemetar karena marah pada kata-kata Harvey York. Dan pada saat ini mereka benar-benar ingin membunuh Harvey York secara langsung. Tapi senjata api terang di sekitar mereka, ditambah dengan tamparan kejam Harvey York, membuat mereka harus menelan suara mereka. Perwakilan daun, apakah kamu pergi terlalu jauh? Melihat wajah Thomas Lasaren yang bengkak akibat pukulan Harvey York, saat ini Harvey York masih memasang ekspresi bahwa hanya kamu yang menanyakan apakah Amanda Holitz tidak ke toilet. Edward Oliveira, yang tampak seperti pembawa damai, akhirnya berbicara dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa lelaki tua itu ada di sini hari ini hanya untuk menonton pertunjukan? Status orang tua itu ada di sini. Tidakkah kamu mengerti berat orang tua itu? Minta maaf. Segera minta maaf atas tembakan acak di wajah. Dan kamu harus berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, lelaki tua itu tidak akan membiarkanmu pergi.
untuk tidak menghormati lelaki tua itu. Apakah menurutmu lelaki tua itu vegetarian? Karena itu, Edward Oliveira meniup janggutnya dan menatap. Dengan ekspresi arogan bersandar pada yang lama dan menjual yang lama. Harvey York melirik Edward Oliveira dengan ringan. Dan berkata, aku terlalu malas untuk peduli padamu demi keluarga Sunan Oliveira. Tapi kamu sebenarnya ingin meletakkan wajahmu di depanku dan memukulku. Apakah kamu tidak kasar? Bab 5363. Anda. Wajah Edward Oliveira tenggelam. Dengan identitasnya. Dengan statusnya di arena. Kapan dia diejek dan marah dengan begitu sinis? Pada saat ini, Edward Oliveira hanya merasa itu tertahankan atau tak tertahankan. Pada saat berikutnya, dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, orang tua ini akan memberimu pelajaran yang baik untuk orang tuamu hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Edward Oliveira datang ke Harvey York dengan sebuah gerakan. Dan dia membuat lubang besar di dada Harvey York. Ledakan. Harvey York sama sekali tidak memberi muka pada Edward Oliveira. Tetapi mengirimnya lebih dulu dan menendangnya pergi. Ledakan. Dengan ledakan keras, Edward Oliveira terbang seperti anjing mati. Menabrak kolom paviliun Fengbo. Dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah. Ekspresinya sangat malu. Wajahnya merah. Dan kemudian dia meludahkan seteguk darah tua dengan wow. Hanya satu kaki. Luka dalam. Thomas Lasaren dan Amanda Holitz menyaksikan adegan ini. Keduanya terengah-engah. Dan ekspresi mereka menjadi sedikit lebih takut. Mereka semua tahu bahwa Harvey York adalah perwakilan dari Country Martial Alliance League. Dan mereka semua telah mendengar legenda dia mendorong grup Tianzu Tianjiao sendirian. Tapi masalahnya, semua orang merasa renderingnya agak berat. Pada saat ini, Edward Oliveira, yang telah berkultivasi seni bela diri selama beberapa dekade dan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, bahkan tidak bisa menghentikannya. Thomas Lasaren dan Amanda Holitz tiba-tiba menyadari betapa sulitnya menghadapi Harvey York. Bagaimanapun, semua orang berasal dari tanah suci seni bela diri. Jadi masih ada penilaian. Setelah beberapa saat, Edward Oliveira akhirnya memanjat memegang pilar dengan gemetar. Lalu dia menatap Harvey York, menggertakkan giginya dan berkata, anak laki-laki bermarga York, tunggu aku. Hal ini tidak berakhir dengan mudah. Kamu pasti akan membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Mengancam saya. Harvey York tersenyum ringan. Kemudian begitu dia mengulurkan tangannya, dia melihat Yulisidu meletakkan gaiwan langsung di tangannya. Harvey York berjalan di depan Edward Oliveira dengan ekspresi acuh tak acuh. Lalu menuangkan teh panas dari gaiwan ke kepalanya. Apa? Edward Oliveira, yang tidak bisa bereaksi, menjerit nyaring. Dan teh panas langsung melepuh kulitnya merah. Aku membasuh wajahmu untukmu. Apakah kamu sudah bangun? Ancam aku. Apakah kamu baik-baik saja? Dia dengan santai melemparkan gaiwan ke tanah dan bertepuk tangan sebelum Harvey York berbicara dengan tenang. Thomas Lasaren, Amanda Holitz, dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Dan mereka semua marah. Bajingan bermarga York ini hanya bisa melukai orang dengan tangannya. Tetapi sekarang dia benar-benar menghina Edward Oliveira seperti ini. Sungguh tak tertahankan bagi paman dan tak tertahankan bagi bibi. Lurus. Kamu berani menghinaku seperti ini. Edward Oliveira melangkah mundur karena malu dan membuka mulutnya dengan tajam. Dia menderita kerugian di bawah Harvey York 2 kali. Membuatnya merasa malu dengan wajah lamanya. Sudah ku bilang, ini tidak akan berakhir seperti ini. Aku akan pergi ke Country Martial Alliance untuk menuntutmu. Aku akan membuatmu membayar. Harvey York tersenyum dan berkata, pergi ke Country Martial Alliance dan menuntut saya. Orang tua.
Pernahkah Anda mendengar kalimat yang disebut siapa di bawah aula yang berani menuntut pejabat ini? Mendengar ini, Edward Oliveira teringat identitas Harvey York, dan berkata dengan sedih dan marah, "Kamu." Harvey York melangkah maju, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Edward Oliveira, dan berkata dengan ringan, "Kamu siapa? Tanpa pandang bulu, datanglah padaku untuk membuat masalah. Apakah kamu masih berpikir kamu benar? Ayo. Aku akan memberimu kesempatan sekarang dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu masuk dan berbaring hari ini." Bab 5364. Mendengar kata-kata arogan Harvey York, Edward Oliveira secara naluriah menggigil. Kemudian dia bereaksi, dan wajahnya sedikit jelek saat ini. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menyadari betapa sulitnya menghadapi Harvey York. Pada saat ini, Edward Oliveira sedikit menyesali mengapa dia datang menjadi yang disebut pembawa damai ini demi Peacock Villa, mengaduk-aduk perairan yang bermasalah. Harvey York terus berkata ringan saat ini, "Ayolah, aku tidak terlalu sabar. Aku akan memberimu 3 detik lagi." 3-2. Sebelum Harvey York bisa menyelesaikan kata-katanya, Edward Oliveira, yang tahu bahwa dia tidak bisa terus menantang Harvey York, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ekspresi bingung, "Perwakilan York, maafkan aku. Mengetahui bagaimana maju dan mundur, dan tahu bagaimana menjadi kagum. Tidak heran kamu bisa bertahan di sungai dan danau ini begitu lama dengan wajah lamamu." Harvey York memandang Edward Oliveira dengan jijik. "Namun, saya akan mengetahui nanti bahwa Anda menggunakan nama pembawa damai untuk bergoyang. Saya tidak peduli apakah Anda adalah keluarga Oliveira di Jiangsu Selatan atau keluarga Oliveira di Jiangsu Utara. Saya akan menghapus Anda. Apakah kamu mengerti?" Edward Oliveira gemetar karena marah saat ini. Jelas itu adalah pertama kalinya dia menderita kerugian besar. Tapi seperti kata pepatah, orang baik tidak langsung menderita kerugian. Pada saat ini, Edward Oliveira bahkan tidak berani berbicara. Jadi dia hanya bisa menatap Harvey York dengan kertakan gigi. Pada saat ini, ekspresi Thomas Lasaren juga berubah. Dan setelah dia melihat Harvey York dalam-dalam, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Jelas, apa yang disebut pembicaraan damai hari ini tidak ada artinya. Kedua belah pihak ditakdirkan untuk tidak pernah mati. Aku berkata, "Bisakah kamu pergi seperti ini?" Saat Thomas Lasaren hendak meninggalkan paviliun Fengbo, Harvey York berbicara dengan ringan. Thomas Lasaren tiba-tiba berbalik, menatap Harvey York, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku sudah mengakui nama keluarga York. Kamu tidak perlu pergi terlalu jauh." Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak pernah melakukan apapun dengan 1 inci pun. Hanya saja kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan sofa Hainan. Uang Huali yang berharga ini, kan? Bulatkan ke 500 terdekat. Dan buat perhitungan penuh. Sisakan 1 miliar. Tetap di sini. Kamu bisa keluar. Jika kamu tidak bisa tinggal, kamu harus bertanggung jawab untuk membersihkan lantai untukku di masa depan." Pada saat itu, suami dan istri Anda akan bernyanyi bersama. Dan Anda berdua akan kembali ke rumah setelah Anda sibuk setiap hari. Itu juga akan menjadi cerita yang bagus. Anda, Thomas Lasaren sangat marah sehingga Harvey York menggigil dan hampir muntah darah. Jelas, dia belum pernah melihat orang yang begitu ekstrim sebelumnya. Tetapi pada akhirnya, Thomas Lasaren masih menggertakkan giginya dan meninggalkan cek, lalu pergi dengan cemas. Ketika sekelompok orang pergi, Pangeran Sidu menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda York, sepertinya kali ini musuh dan teman sudah ditentukan dengan jelas." Harvey York berkata dengan enteng, "Teman dan musuh sudah jelas.
Tetapi mereka ingin membuat kita secara keliru berpikir bahwa menerima nasihat akan menyelesaikan masalah. Dari Amanda Holitz, Thomas Lassaren, hingga Edward Oliveira. Apakah menurutmu itu semua kebetulan? Harvey York menemukan kursi secara acak dan duduk, mengambil teh yang diserahkan Yulisidu, dan menarik napas sebelum melanjutkan. Ini sangat tepat sasaran. Masih ada Amanda Holitz di Thomas Lassaren ini. Bahkan jika Anda tidak mengenakan celana panjang dengan keluarga Hoffman, itu tidak jauh berbeda. Hanya saja kebanyakan dari mereka juga ditipu oleh Araceli Hoffman. Kalau tidak akan ada masalah yang datang kepadaku. Sederhananya, tidak masalah apakah itu keluarga AB atau beberapa orang yang baru saja keluar. 80% di antaranya adalah pisau di tangan Araceli Hoffman. Dipahami. Pangeran Sidu mengangguk sedikit. Yulisidu juga memiliki ekspresi yang sama di wajahnya. Tapi aku masih tidak mengerti. Karena Tuan Muda York tahu bahwa 80% dari mereka terkait dengan keluarga Hoffman. Lalu mengapa kamu setuju dengan pertemuan ini? Bab 5365. Harvey York menyesap teh dan berkata dengan tenang. 1. Anda adalah Master Sekte Desa Tianmen. Jika Anda mengundang saya pasti akan pindah. Ini untuk memuji Anda. Dan juga untuk mengkonsolidasikan status Anda tanpa terlihat. Pangeran Sidu tertegun sejenak. Lalu berkata dengan lembut. Terima kasih, Tuan Muda York. Kedua, saya juga ingin melihat apakah Tuan Muda Thomas Lassaren yang arogan dan mendominasi ini, setelah ditampar wajahnya oleh saya, tidak hanya akan membenci saya, tetapi juga membenci keluarga Hoffman sampai ke intinya. Bagaimanapun, dia adalah peminum panas di Su, yang selalu lancar, jadi dia tidak mau kalah. Aku takut ketika aku tidak sabar untuk mencekikku. Aku juga ingin menamparkan wajah Araceli Hoffman yang bengkok. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menelan nafas di dalam hatinya? Pangeran Sidu tertegun sejenak. Lalu dengan ekspresi emosi, dia berkata, Tuan Muda York benar-benar bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Saya yakin, setelah waktu ini, tidak masalah apa hubungan antara Araceli Hoffman dan Paviliun Yixian dan Peacock Villa. Kedua belah pihak akan memiliki celah di hati mereka. Dan hal semacam ini, tidak ada cara untuk menebusnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kesenjangan akan semakin besar. Sepertinya tata letak ember besi secara alami akan retak. Harvey York tersenyum dan berkata, ini tidak banyak melihat ke depan. Itu hanya melakukannya dengan santai. Adapun apakah itu berpengaruh, saya tidak tahu. Saya harap begitu. Harvey York mengangkat bahu dan teringat hal lain. Ngomong-ngomong, Edward Oliveira memang dari keluarga Sunan Oliveira. Kami tidak bisa memberikan wajah kepada keluarga Sunan Oliveira. Tapi jangan lupa bahwa adikmu Devora Oliveira akan segera menjadi tuan rumah pertemuan Wanlin keluarga Sunan Oliveira di Jinling. Aku khawatir kamu harus mengawasi masalah ini. Jangan sampai Edward Oliveira memohon kepada kami di konferensi Wanlin. Wajah adikmu Devora Oliveira tidak akan terlihat bagus. Pangeran Sidu mengangguk dan berkata, mengerti. Dia mengerti apa yang dimaksud Harvey York. Bukan karena dia takut pada keluarga Sunan Oliveira. Devora Oliveira lah yang akan memanfaatkan kekuatan keluarga Sunan Oliveira. Jadi itu perlu untuk mencegah orang ini, Edward Oliveira, membuat batu sandungan dalam masalah ini. Lagi pula, dilihat dari tindakan Edward Oliveira hari ini, pantatnya sudah bengkok. Lebih baik berjaga-jaga daripada tidak melakukan apa-apa. Juga, kamu menyimpan miliaran ini. Harvey York menamparkan cek di meja kopi lagi. Di sini. Di desa Tianmen.
Anda membutuhkan banyak uang untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan dengan lebih tenang. Lagi pula, tidak ada yang akan melakukan sesuatu untukmu secara gratis. Selain itu, karena kamu berada di posisi teratas, kamu harus selalu pergi ke tempat suci seni bela diri lainnya untuk berjalan-jalan. Saat berjalan-jalan, tidak heran banyak orang yang sopan. Meskipun saya tidak memandang rendah tempat suci seni bela diri ini, ada baiknya bagi Anda untuk mengenal diri sendiri dan musuh Anda. Jelas. Harvey York sangat jelas. Dia bisa mengabaikan tanah suci seni bela diri itu sendiri. Tapi Pangeran Sidu tidak bisa. Bagaimanapun, di sungai dan danau, kecanggihan manusia lebih penting daripada berkelahi dan membunuh. Sekarang Pangeran Sidu telah naik tahta. Beberapa hal harus dilakukan. Jika tidak, tanpa persetujuan dari tempat suci seni bela diri lainnya, dia, Master Sekte Desa Tianmen, tidak akan bisa duduk lama dan duduk dengan aman. Setelah berbicara, Harvey York berdiri dan berkata, "Oke, masalah ini akan berakhir untuk saat ini. Kamu mengirim seseorang untuk mengawasi mereka sebentar. Jika ada masalah, beritahu saya sesegera mungkin." Pangeran Sidu mengangguk cepat dan secara pribadi mengirim Harvey York kembali ke pintu masuk Jifutang di kota tua. Setelah turun dari mobil, Harvey York tidak buru-buru masuk ke Jifutang, tapi mengirim pesan ke Alexa Joyner untuk memberitahunya apa yang terjadi hari ini. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.